Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Ngancar Ibu Indah Widati SPD, Bapak Ibu rekan guru SD Negeri 1 Ngancar yang berbahagia, pertama-tama adalah senantiasa kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini bisa bersamai saya dalam rangka tugas dari program Guru Penggerak CGP. Nanti saya adalah CGP Angkatan 7 di sini akan melakukan aksi nyata nomor 1.4, yaitu budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkanlah saya di sini menyampaikan beberapa materi. Nanti kalaupun ada yang kurang tepat, mari kita benarkan. Di sini saya tidak menggurui, tapi mari kita belajar bersama agar nanti kita menjadi seorang guru yang profesional sesuai dengan kompetensi apa yang kita miliki. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini ada materi yang saya sampaikan, yaitu pemahaman dan pengalaman budaya positif. Di sini ada pertanyaan pemantik. Nanti mohon dijawab dengan keras, agar kita semuanya merasa bersemangat, setuju atau tidak setuju. Untuk yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana? Setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana? Setuju atau tidak setuju? Setuju. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana? Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Tadi dapat kita hasil dari pertanyaan pemantik. Yang nomor 1 tadi Pak Yopi menjawab setuju. Kemudian yang nomor 2 tadi Pak Aris juga menjawab setuju. Yang nomor 3 tadi Bu Ana menjawab tidak setuju. Mari kita kupas bersama-sama. Kira-kira yang namanya hukuman, menghukum anak itu apakah nanti bisa mengakibatkan dampak anak itu menjadi ke hal yang lebih baik atau lebih buruk? Kalau pada saat era seperti sekarang ini, pada saat kurikulum Merdeka Mengajar, hukuman itu tidak disarankan pada saat kita mendidik anak di sekolah. Dikarenakan apa? Dengan adanya hukuman itu kita adalah berarti melanggar peraturan. Dengan adanya melanggar peraturan, maka kita mendapatkan hukuman. Dengan adanya hukuman itu, kalau zaman dulu itu memang benar bisa mendisiplinkan anak, tapi pada masa sekarang hukuman itu kurang tepat apabila kita menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Untuk yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak itu benar dan juga tidak salah. Akan tapi untuk diterapkan dalam pembelajaran kurikulum Merdeka pada saat sekarang ini itu masih kurang tepat. Kita sebaiknya memberikan bukan hukuman, tapi kita mengemasnya menjadi lebih baik lagi, sehingga kita bisa membuat anak itu menjadi lebih disiplin. Ini Pak. Saya setuju dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bu Ima, bahwa hukuman itu bisa dikatakan tepat dan tidak tepat. Tapi dari apa yang saya temui di lapangan, di sekolah utamanya, biasanya anak-anak itu kalau tidak dibuat efek jerak, itu biasanya besok akan diulangi lagi. Itu yang terjadi. Jadi dari apa yang sudah Ibu Eva dapatkan di program Guru Penggerak, mungkin ada solusi yang baik untuk hal yang pernah saya lakukan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Yopi dan Mito. Benar sekali. Tapi di depan tadi juga sudah saya katakan, hukuman itu memang baik, tapi kita harus mengemasnya menjadi lebih baik. Kita menghukum anak, tapi itu secara tidak langsung. Kita harus mengemasnya
menjadi lebih baik lagi. Mungkin seperti itu. Kalau zaman dulu menghukum anak dengan cara fisik, sekarang sudah tidak boleh. Jadi bagaimana Bapak dan Ibu guru buat kreativitas, bagaimana cara menghukum anak tapi dikemas menjadi lebih baik lagi, sehingga anak tidak merasa terbebani dan anak juga tidak merasa seperti dia bagaimana ya, seperti dia bersalah, tapi dia bisa memiliki efek jeda terhadap apa yang dia lakukan tadi itu. Kemudian yang kedua, mungkin seperti itu Pak Yogi. Iya, boleh. Intinya kita boleh menghukum anak, tapi kita harus mengemasnya sesuai dengan apa yang kita dapatkan dari sesuai dengan guru-guru kita, itu guru-guru pendidikan mengajar. Intinya seperti itu. Boleh menghukum anak, tapi kita harus tidak semena-mena, tidak seperti zaman dulu. Kita harus bisa membedakannya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Tadi setuju atau tidak setuju ya? Setuju. Itu juga bagus. Setuju yang benar, tidak setuju juga tidak salah. Jadi intinya baik-baiknya kita dalam menempatkan diri, intinya seperti itu. Kemudian dengan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Penghargaan itu tidak harus berwujud dari barang. Penghargaan itu bisa kita membuatkan kalimat-kalimat yang positif, kita bisa memberikan apresiasi, kita bisa memberikan senyuman manis, misalnya kita bisa mengacungkan jempol, kita bisa menggunakan tos, itu namanya penghargaan. Tapi dengan adanya penghargaan seperti itu, memang benar motivasi anak akan meningkat. Tapi dengan adanya seperti itu, nanti lama-lama anak akan menjadi kebiasaan, dan apabila tidak melakukan hal-hal seperti itu, maka anak akan kecewa. Oleh karena itu, kita sebagai guru masa kini diharapkan kita harus selalu bisa menempatkan diri bagaimana kita harus mendidik dan pola asuh kita terhadap anak-anak didik kita di sekolah. Selanjutnya, konsep utama budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif, dari dua kalimat itu kita sudah bisa mengartikan yang namanya disiplin adalah mematuhi peraturan. Positif adalah segala sesuatu kegiatan yang baik-baik bernilai positif. Kemudian yang kedua adalah keyakinan kelas. Sudah pernah dengar apa belum keyakinan kelas? Sudah. Kemarin kita sudah melakukan kegiatan KKG dan ini juga sudah bukan materi pertama yang kita dengarkan. Keyakinan dan peraturan itu berbeda. Kalau peraturan itu adalah segala sesuatu yang tertanam, yang sudah dituliskan, dan apabila kita melanggar itu kita mendapatkan hukuman. Beda dengan keyakinan. Dengan adanya keyakinan, kita menanamkan keyakinan kepada diri siswa, maka dengan adanya yakin dengan misalnya saya melakukan itu, saya itu merasa bersalah. Itu yakin berawal dari dirinya siswa sendiri. Dengan adanya keyakinan kelas, maka siswa akan lebih dia tidak akan melanggar peraturannya lagi. Tapi kalau dengan peraturan, maka dia dengan melanggar peraturan itu hubungannya dengan mendapatkan hukuman, tidak dari diri siswa sendiri, tapi dia takut karena mendapatkan hukuman. Kalau keyakinan, karena dia sudah yakin dari dirinya sendiri, maka dia tidak akan melanggar hukuman. Sudah menjadi budayanya dia, sudah menjadi kebiasaannya dia untuk melakukan hal-hal seperti itu. Oleh karena itu, beda nih Bapak Ibu untuk peraturan dan keyakinan. Selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nanti kita akan mempelajari hukuman itu apa, kemudian penghargaan itu apa, restitusi itu apa. Di awal tadi juga sudah kita pelajari, sudah kita diskusikan bersama. Hukuman itu apa sih? Hukuman itu diberikan karena melakukan kesalahan yang biasanya bersifat menyakitkan. Ya, jadi hukuman itu diterapkan pada seorang karena dia melanggar peraturan. Jadi karena ada peraturan, dia melanggar, kemudian dia mendapatkan
hukuman. Kemudian penghargaan itu apa sih? Penghargaan tadi sudah saya katakan bisa dengan menggunakan jempol, bisa kita tersenyum manis, bisa kita menggunakan tepuk tangan. Itu misalnya untuk guru-guru kreatif masa ini, misalnya kita menggunakan cap jari atau kita menggunakan apapun itu sesuai dengan kreativitas kita. Itu namanya penghargaan, tidak harus dengan hadiah. Dan kemudian untuk restitusi adalah nanti kita akan pelajari untuk materi selanjutnya. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu nanti juga akan kita pelajari di materi berikutnya. Kemudian ada posisi kontrol, nanti ada berapa kan? Posisi kontrol nanti ada 5 posisi kontrol. Kita harus menjadi posisi kontrol yang bagaimana untuk yang tepat kita terapkan dalam mendidik anak didik kita di sekolah. Kemudian ada restitusi, kita akan mempelajari segitiga restitusi. Segitiga restitusi nanti adalah mungkin hal-hal baru, itu adalah hal baru yang akan kita terapkan dan semoga kita dapat mengimplementasikan di dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Bagaimana? Ngantuk Bapak Ibu? Dengan Bu. Sedengar. Lanjut nggih. Nah, kegiatan kepalan tangan. Sekarang coba. Bu Endang mohon untuk mengepalkan tangannya. Nanti tugasnya Pak Aris, Pak Yopi, Pak Bambang, Bu Ana nanti berusaha untuk merayu Bu Endang agar Bu Endang mau membuka kepalan tangannya. Berikan perayuan mautnya. Biasanya Pak Aris yang suka merayu, Pak Bambang yang suka merayu, Bu Ana yang suka merayu. Contohnya gini, salah satu contoh, Bu Endang mau tos dengan saya? Nggak mau. Kenapa dia nggak mau? Karena Bu Endang nggak mau buka kepala tangannya. Saya nggak tahu di dalam kepala tangannya Bu Endang itu ada apanya. Coba, Pak Aris bisa nggak merayu Bu Endang? Nggak bisa. Pak Bambang bisa nggak merayu Bu Endang? Oh nggak bisa. Bu Ana bisa nggak? Nggak bisa. Ternyata semuanya takut karena di sini adalah Bu Endang adalah seorang kepala sekolah yang tidak berani merayu. Oleh karena itu, padahal kalau bisa merayu itu nanti akan diberi door prize. Nah ini Pak Yopi. Bisanya mengancam. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Contohnya, ini Pak Yopi ini yang suka merayu. Nah, Pak Yopi, silakan dirayu Bu Endang agar dia mau membuka kepala tangannya. Beda, mohon juga. Nanti ada ribbon untuk beda. Bintang 5, bintang 4, langsung saja. Nggak bisa. Nggak bisa. Oke, itu adalah salah satu perubahan paradigma. Sebenarnya kenapa sih? Sekarang saya tanya, kenapa Bu Endang kok nggak mau buka kepala tangannya? Kenapa Bu? Nggak mau sesuatu yang berharga untuk saya. Oh ya, jadi kepala tangannya, di dalam kepala tangannya Bu Endang itu ada sesuatu yang berharga. Sesuatu yang berharga itu dia genggam, dia tidak mau melepaskan dan dia tidak mau orang lain mengetahuinya. Mungkin seperti itu Bu? Iya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu adalah beberapa aktivitas yang mungkin nanti bisa salah satu kegiatan yang nanti bisa kita implementasikan di dalam kelas. Oke, lanjut. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Yang namanya ilusi tak bertepi itu ada nama lagu. Tapi kalau di sini ilusi kontrol. Jadi kita sebagai manusia itu mempunyai ilusi kontrol yang terdapat di mana? Terdapat dalam diri manusia itu sendiri. Jadi siapakah yang harus mengontrol? Yaitu dirinya sendiri. Apakah bisa orang lain mengontrol? Tidak bisa. Seperti apa yang Bu Endang lakukan tadi, ini ada hubungannya dengan ini. Jadi apakah bisa tadi Pak Yopi mengontrol Bu Endang untuk membuka kepala tangannya? Bisa nggak? Nggak bisa. Apakah bisa tadi Pak Aris mengancam Bu Endang untuk membuka kepala tangannya? Tidak bisa. Karena apa? Yang bisa mengontrol itu adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Oleh karena itu, kita sebagai guru sebaiknya kita juga harus mempunyai pegangan yang teguh agar
agar kita bisa menjadi guru yang profesional dan berkompetensi. Kira-kira hubungannya perubahan paradigma teori kontrol dengan genggaman tangan adalah seperti itu. Intinya yang bisa mengontrol itu adalah diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Oleh karena itu rasa marah, rasa benci, rasa apapun itu yang bisa menenangkan adalah diri kita sendiri. Betulkah demikian Pak Tes? Betul. Selanjutnya stimulus. Nah ini kalau yang mulus-mulus Pak Bambang mesti tegas nih. Siapakah sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang memiliki kontrol adalah diri kita sendiri. Di dalam stimulus, di dalam teori kontrol itu ada yang pertama stimulus respon, kemudian teori kontrol atau pilihan. Itu maksudnya seperti ini. Dengan adanya respon dari orang lain, kita itu harus memposisikan diri kita itu bagaimana, harus mengontrol diri kita itu menjadi bagaimana. Misalkan saya di sini bekerja sama dengan Bapak Ibu, kemudian saya yang biasanya beda kan, Bu Ana yang pendiam, Pak Bambang yang suka senyum, Pak Aris yang cool misalnya, Pak Yopi yang pendiam. Oleh karena itu, dengan ada respon-respon seperti itu, saya itu mempunyai teori kontrol yang bagaimana, beda-beda dalam menerapkannya. Saya bertemu dengan Bu Ana, saya memposisikan diri sebagai Bu Ana, seperti Bu Ana. Saya dengan Pak Bambang beda, saya dengan Bu Ana. Saya dengan Pak Yopi, dengan Pak Aris beda. Seperti itu juga kita dengan lingkungan sekitar kita. Kita harus bisa memposisikan diri kita, harus mengontrol diri kita. Itu bagaimana sikap kita dalam menempatkan diri. Apabila kita menempatkan diri di golongan muda, itu bagaimana? Misalnya foto selfie, foto-foto seperti ini, foto gitu kalau dengan golongan. Beda ini dengan golongan tua. Kalau kita golongan tua diajak foto selfie, gini kan ya nggak asik. Oleh karena itu, dengan adanya respon-respon dari luar, kita harus bisa memiliki teori kontrol agar kita bisa selalu beradaptasi dengan lingkungan sekitar kita. Kurang lebih seperti itu. Itu ada materinya. Mungkin kalau saya membacakan nanti Bapak dan Ibu bosan. Intinya hanya seperti itu. Karena sebenarnya kalau yang namanya teori itu di situ ada kolaborasi, ada konsensus, itu adalah kalimat-kalimat baru. Mungkin untuk mencerna pada saat yang siang seperti ini sudah tidak jernih lagi. Oleh karena itu nanti silahkan dibaca, dipahami sendiri. Intinya seperti itu. Lanjut. Disiplin positif seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Disiplin. Dengan adanya disiplin, pembiasaan disiplin, maka kita akan menjadi kebiasaan dan nanti akan menjadi budaya positif. Diawali dengan disiplin positif, kemudian nanti awal-awalnya memang mungkin tidak nyaman, tapi pada akhirnya nanti kita akan menjadi nyaman, menjadi kebiasaan dan menjadi budaya kita dan dalam kegiatan sehari-hari. Jadi apa sih hubungannya dengan teori kontrol tadi? Dalam budaya kita, disiplin itu adalah kita itu taat, kita itu patuh dengan adanya peraturan. Hubungannya disiplin itu pasti dengan peraturan. Kalau kita melanggar peraturan itu namanya tidak disiplin. Kemudian disiplin itu cenderung kita tidak nyaman dalam melakukannya karena kita tidak boleh melanggar peraturan. Kalau melanggar peraturan itu namanya tidak disiplin. Kemudian oleh karena itu bagaimana kita melakukannya? Kita harus melakukan belajar teori kontrol. Kita harus mengontrol diri kita sendiri untuk menggali potensi kita agar menjadi tujuan yang mulia. Jadinya seperti itu. Dengan adanya disiplin positif, kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Next. Nah, ini sepertinya ada lagunya. Yang guru kelas 1 sama kelas 4 ada nggak lagunya? Sepertinya ada. Nilai-nilai kebajikan. Ini adalah profil pelajar Pancasila. Di sini Bu Ana kelas 1, Pak Aris kelas 4. Itu sebenarnya ada lagunya.
dan hal baru. Kita berdoa saja semoga kita nanti guru era masa kini kita bisa menjadi seorang guru yang berkompetensi, profesional. Kita bisa menerapkan P5. Apa itu P5? P5, profil belajar Pancasila. Itu sudah tidak saya jelaskan lagi, mungkin Bapak Ibu guru sudah lebih pintar dari saya. Itu adalah teori Ki Hajar Dewantara yang luar biasa. Bapak pendidikan kita di Ki Hajar Dewantara, dengan adanya P5 itu diharapkan Bapak dan Ibu guru bisa mendidik anak, menuntut anak sesuai dengan perkembangan kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau zaman dulu kita mengajarnya dengan teacher center. Apa itu? Berpusat pada guru. Kalau sekarang boleh nggak kita harus memerdekakan anak? Merdeka di sini dalam artian anak diberi kebebasan dalam memilih pelajaran, anak diberi kebebasan untuk mengembangkan kompetensi apa yang dia miliki sesuai dengan bakat dan minat. Sudah hafal ya tentang P5? Tidak perlu saya jelaskan lagi. Pun ngotot, oke, luar biasa, masa luar biasa Bapak Ibu guru SD Negeri 1 Nangka. Lanjut, teori motivasi. Motivasi. Siapakah di sini yang suka memberikan motivasi? Motivasi yang paling baik itu berasal dari mana? Motivasi yang paling baik adalah berasal dari diri kita sendiri, tidak dari orang lain. Tapi apakah kita bisa? Biasanya kalau saya pribadi dalam mengerjakan sesuatu itu sesuai dengan mood. Berarti saya belum bisa menguasai teori kontrol dan belum bisa memotivasi diri saya sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini ada teori motivasi. Motivasi itu ada dua, eksternal dan internal. X itu berarti dari luar, internal itu berarti dari dalam. Jadi motivasi itu berasal dari luar dan dari dalam. Dari luar itu dari mana maksudnya? Dari luar itu maksudnya dari orang lain. Dari orang lain, misalnya saya di sini ada seorang guru, kemudian Bu Ida adalah kepala sekolah saya, kemudian Bu Ida memberikan arahan, ini saran, masukan, itu namanya motivasi dari luar, motivasi ekstrinsik, eksternal maksudnya. Kemudian untuk motivasi internal itu berasal dari diri sendiri. Bagaimana cara kita menghargai diri kita sendiri? Jadi dengan kita bisa menghargai diri kita sendiri, maka itu nanti akan menciptakan tujuan disiplin positif terhadap diri kita sendiri. Bagaimana cara kita menerapkan motivasi internal? Dengan cara disiplin. Bisakah? Bisa. Kita harus bisa. Itu sudah ada di situ. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu apa yang kita lakukan? Itu dengan cara motivasi eksternal. Kan ada hukuman, motivasinya dari mana? Eksternal. Karena yang namanya hukuman itu dibuat bersama-sama, tidak dibuat dengan dirinya sendiri. Dibuat bersama-sama, misalnya aturan dalam satu sekolah, aturan dalam SD Negeri 1 Nangka, itu dibuat secara bersama-sama. Kemudian kalau untuk internal, saya suatu saat ingin menjadi guru yang seperti apa? Misalnya Pak Aris, nanti suatu saat saya ingin menjadi seorang kepala sekolah misalnya. Oleh karena itu dia mempunyai motivasi agar dirinya suatu saat nanti bisa mencapai apa yang dia inginkan. Itu kira-kira dari pengertian motivasi internal. Selanjutnya, hukuman dan penghargaan. Apa sih hukuman dan penghargaan itu? Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, hukuman itu identik dengan peraturan. Kalau ada peraturan kemudian dilanggar, maka kita akan mendapatkan hukuman. Hukuman pun itu bisa kita laksanakan, bisa kita lakukan, tapi kita harus mengemasnya dengan begitu baik, dengan begitu kreatif, karena kita adalah guru-guru yang berprofil belajar Pancasila. Kemudian penghargaan.
penghargaan atau reward. Penghargaan itu juga bisa digunakan untuk meningkatkan motivasi dari peserta didik dan rekan yang ada di satu sekolah. Dengan adanya penghargaan, misalnya dengan memberikan seperti jawab tadi, jempol, kemudian senyuman, kemudian tepuk tangan, itu bagi anak-anak sudah luar biasa. Misalnya dengan mengucapkan, wah, misalnya Pak Aris sebelumnya, wah Aris, hari ini kamu tidak pagi ya, itu kira-kira itu kira-kira motivasi, penghargaan atau bukan? Bukan. Jadi sebaiknya kita menggunakan segala sesuatu dengan kalimat yang positif agar apa yang diterima siswa itu juga menjadi positif, menjadi hal-hal yang baik. Seburuk apapun yang dilakukan oleh murid, apabila itu melanggar peraturan, kita harus mengemasnya dengan mengingatkan anak itu dengan kalimat yang positif. Karena ucapan itu adalah doa. Jadi apa yang kita ucapkan nanti itu akan menjadi suatu kenyataan dan nanti akan menjadi hal-hal yang bermanfaat untuk peserta didik kita, rekan kerja kita di masa yang akan datang. Di sini hukuman dan penghargaan itu banyak sekali pengaruhnya. Bisa dibaca sendiri, pengaruh jangka pendek, penghargaan hukuman, penghargaan mengurangi ketepatan dan lain-lain. Nanti bisa dibaca sendiri ya, karena ini sudah lulus S1, sudah lulus S2, sudah pandai membaca semuanya. Oke, selanjutnya itu masih yang tadi. Selanjutnya, kenapa sih kok malah penghargaan mematikan kreativitas? Dengan adanya penghargaan, seperti yang dijelaskan di awal tadi, siswa itu merasa ketergantungan. Misalkan kita tidak melakukan hal-hal seperti itu, nanti siswa akan merasa kecewa. Nah, dia sudah kecewa, dia tidak mood, apalagi murid kelas bawah, nanti dia tidak akan nyaman dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, mari kita mulai berubah kegiatan-kegiatan kita pembelajaran di kelas. Mari kita selalu semangat Bapak Ibu Guru, kita terapkan disiplin positif, budaya positif yang sudah kita pelajari kali ini, kita implementasikan di kelas, kita implementasikan panduan pendidikan dan sekolah kita. Nanti semoga membawa perubahan dan dampak yang luar biasa untuk sekolah kita. Maka lanjut ya. Nah, sepertinya sudah paham semua hukuman dan konsekuensi. Bedanya apa sih? Sebenarnya sudah paham. Hukuman tadi karena dia melanggar, kemudian dia mendapatkan hukuman. Kalau konsekuensi, dia itu sudah yakin dia itu melakukan sesuatu, maka dia harus menggantinya. Itu namanya konsekuensi. Jadi langkah apa yang harus dia lakukan? Langkah apa yang harus dia lakukan agar dia bisa memperbaiki kesalahannya? Itu namanya konsekuensi. Jadi beda nggak antara hukuman dan konsekuensi. Jadi itu hukuman itu ciri-cirinya seperti itu. Kemudian konsekuensi itu adalah ciri-cirinya seperti itu. Kalau hukuman itu biasanya terpaksa, ada peraturan, kemudian dia melanggar, itu dihukum. Kalau konsekuensi itu berasal dari diri pribadinya masing-masing. Nanti dibaca sendiri ya. Nanti kalau saya membacakan nanti nggak ngantuk, walaupun sekarang sudah ngantuk. Oke, selanjutnya. Oke, sekarang coba Pak Yopi. Yang nomor 1 kira-kira apa Pak jawabannya? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk apa? Hukuman. Luar biasa Pak Yopi. Oke, selanjutnya Bu Ana. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Luar biasa Bu Ana. Mohon izin Bu Kepala Sekolah, saya ingin memberi pertanyaan kepada panjenengan. Yang nomor 3 Bu, mohon izin untuk dijawab. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Kira-kira hukuman. Terima kasih, luar biasa Bu Kepala Sekolah. Selanjutnya Pak Bambang, guru senior di SD 1 Ngajak, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret.
Konsekuensi. Terima kasih. Luar biasa, teman-teman. Selanjutnya Pak Aris, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hidung atasnya, oke. Berarti atasnya adalah konsekuensi. Wah, ternyata tidak diberi pemaparan Bapak Ibu guru di sini sudah luar biasa semuanya. Semuanya memang guru-guru hebat. Oh, sudah pernah ya. Oke, selanjutnya yang teman-teman saya jawab sendiri. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Itu kira-kira apakah? Hukuman. Oke, sekarang selanjutnya lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Di sini ada 2 perbedaan. Sebenarnya sama-sama lari, tapi kenapa yang satu larinya hukuman, yang satu larinya konsekuensi? Karena di sini apa? Yang larinya pertama itu karena dia terlambat datang ke sekolah, karena dia melanggar peraturan sekolah, maka dia mendapatkan hukuman. Itu hukuman. Kemudian kenapa yang nomor 7 itu konsekuensi? Karena pada saat itu jam pelajaran olahraga, maka dia melaksanakan kewajibannya untuk lari mengelilingi lapangan sesuai dengan apa yang ada dalam materi pembelajaran olahraga. Kira-kira seperti itu. Lanjut. Nah, itu identitas itu ada 2. Apa sih identitas gagal? Apa sih identitas sukses? Tidak hanya Wonogiri saja yang sukses, tapi identitas juga ada yang sukses. Identitas gagal itu adalah perilaku dari murid yang tidak tepat. Itu namanya identitas gagal. Dia itu mendapatkan hukuman, dia itu melakukan kesalahan. Itu namanya identitas gagal. Mungkin intinya seperti itu. Itu nanti bisa dipahami sendiri. Tapi mungkin Bapak dan Ibu sudah paham. Selanjutnya, identitas sukses di sini ada disiplin. Jadi intinya ya, identitas gagal itu berupa hukuman. Jadi kalau ada anak yang mendapatkan hukuman, ada anak yang melakukan kesalahan dalam sekolah, itu namanya identitas gagal. Kalau identitas sukses, berarti anak itu sudah bisa mengontrol dirinya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang baik. Dia sudah bisa mengontrol emosinya, dia sudah bisa mengontrol pergaulannya dengan teman. Itu namanya identitas sukses. Itu berarti dia sudah bisa menerapkan disiplin. Itu intinya seperti itu. Jadi kalau ada kasus di sekolah, ada kasus misalnya Danu, Jegal, Faro, misalnya, itu namanya identitas gagal. Aklan membantu temannya berbagi makanan dengan temannya, itu namanya identitas sukses. Jadi dengan adanya seperti itu, kita harus pahami dulu bagaimana cara kita untuk mengimplementasikannya dalam kegiatan sehari-hari. Oke, sekarang dalam identitas sukses itu ada konsekuensi dan restitusi. Tadi sudah kita pahami bersama apa sih hukuman, apa sih konsekuensi. Sudah paham ya hukuman dan konsekuensi. Sekarang kita ke restitusi. Hal baru, tapi kita harus bisa memahaminya dan kita implementasikan. Restitusi intinya ya kan, restitusi itu adalah pilihan. Pak Yopi pilih Pak Bambang atau Pak Aris misalnya. Bu Endang lapar, pilih Maang Bakso atau mie ayam. Itu namanya pilihan. Yang namanya pilihan itu semuanya boleh, tergantung dari apa yang dia hendaki. Yang penting itu adalah hal-hal yang baik. Sebentar, maaf. Nah, itu. Jadi restitusi itu adalah pilihan. Pilihan itu banyak sekali. Misalnya dengan cara ini, wah hari ini saya lapar, pengen makan apa ya? Bakso, soto, mie ayam, gado-gado, itu namanya pilihan. Jadi intinya restitusi itu adalah pilihan. Pilihan untuk melakukan sesuatu namanya restitusi. Pilihannya berasal dari mana Bapak Ibu? Pilihannya berasal dari diri sendiri. Apakah boleh dari orang lain? Lebih baik dari diri sendiri. Karena siapa yang bisa mengontrol hubungannya dengan teori kontrol tadi? Yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Jadi hukuman
itu tadi karena dia melanggar. Konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi dan apabila dia melanggarnya maka dia harus memperbaikinya. Konsekuensi atas apa yang dia lakukan itu intinya konsekuensi. Kalau restitusi, ketika dia melakukan kesalahan maka dia harus membuat pilihan. Jadi intinya restitusi adalah pilihan. Beda lagi loh ya. Kalau di sini Pak Bambang pilih Bu Endang apa Bu Ana, itu beda lagi. Jadi yang namanya restitusi ada intinya pilihan kita dalam melakukan sesuatu. Kemudian untuk identitas gagal itu adalah hal-hal negatif. Hal-hal negatif yang ada di lingkungan, sesuatu yang salah, itu namanya identitas gagal. Kalau identitas sukses itu netral dia tidak mendapatkan hukuman, dia tidak mendapatkan, dia tidak jelek, dia juga tidak baik, dia itu netral. Kalau restitusi itu adalah hal-hal yang positif, pilihan-pilihan yang baik dan pilihan-pilihan yang positif, kira-kira seperti itu. Sebelum dilanjutkan untuk sama. Paham ya? Bisa membedakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selanjutnya, keyakinan kelas. Intinya seperti ini Bapak Ibu, keyakinan kelas. Mengapa kok tidak peraturan? Kenapa harus keyakinan? Karena dengan adanya peraturan itu adalah itu tidak berasal dari diri siswa sendiri. Dia itu kadang merasa terpaksa melakukan segala sesuatu itu. Kalau keyakinan beda, karena dia sudah yakin, maka dia kalau mau melanggar rasa berdosa, sedangkan sudah menjadi kebiasaannya, sudah menjadi budayanya, gitu. Bedanya seperti itu. Jadi bedanya peraturan dan keyakinan adalah seperti itu. Ini dengan adanya peraturan kelas, ada peraturan kelas, kita buat dulu, kita buat dengan peserta didik kita. Kira-kira hal-hal yang membuat nyaman kalian itu apa? Hal-hal yang tidak boleh dilanggar itu apa? Itu kemudian kita buat dengan keyakinan kelas. Kemudian sudah itu akan terbentuk lingkungan yang positif. Kemudian akan menjadikan dari lingkungan yang positif, maka akan menjadikan budaya yang positif. Oke? Bisa nggak membedakan peraturan dan keyakinan? Belum? Saya itu Pak. Ayo Pi. Coba. Kalau selalu gini, kalau kita buat keyakinan kelas, kita tuh harus menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Kalimat-kalimat yang positif agar nanti juga menjadi hal-hal yang positif. Kira-kira ada satu, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira bagaimana Pak Yopi? Jaga kerapian kelas. Boleh sih, seperti itu boleh. Sebenarnya banyak sekali kalimat, tidak harus terpancang dengan yang ada di depan ini. Kita bisa menggunakan kalimat positif, baik yang lainnya. Karena beda ya, untuk keyakinan kelas kalimat positif kelas bawah dengan kelas atas itu berbeda. Jadi tidak bisa samakan. Karena pemikirannya anak kelas 1 dengan kelas 6 itu berbeda. Oleh karena itu, kita harus mengemasnya dengan bagus. Siap ya? Selanjutnya yang kedua, tuh, hormati orang lain, dilarang mengganggu orang lain. Nanti bisa dibaca sendiri, dipahami sendiri. Ini tidak lengkap harus sama dengan ini. Kita bisa mengkreasikan dengan kalimat-kalimat yang lainnya. Yang jelas beda antara kelas bawah dengan kelas atas. Kalau yang kelas bawah itu harus lebih mendetail agar lebih mudah memahami. Kalau kelas atas mungkin karena sudah terbiasa dengan komunikasi, dengan kegiatan kita sehari-hari, oleh karena itu kelas atas mungkin kalimatnya lebih simpel, tidak seperti dengan kelas
seperti itu. Oke, next. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Di situ sudah ada, silahkan dibaca sendiri. Next. Nah, ini sama sih. Yang paling penting ini Bapak Ibu, kita kan tadi sudah pelajari posisi kontrol. Sebenarnya posisi kontrol kita itu yang pertama kita harus menghindari hukuman. Kita harus bisa merubah dari zaman dulu. Guru yang suka menghukum, kita tidak boleh seperti itu. Jadi yang harus paling kita hindari adalah kita sebagai guru penghukum. Contohnya, ada anak yang datang terlambat, ayo kamu push up, itu namanya menghukum. Kita tidak boleh. Jadi yang kita hindari, identitas gagal, itu adalah kita tidak boleh menjadi seorang guru yang penghukum. Itu. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Madoni bocah yang nangis, bocah yang merasa bersalah. Kita tidak boleh menjadi guru yang demikian. Itu kita harus mengontrol dua itu adalah termasuk identitas gagal. Itu kontrol dari luar. Sekarang yang kedua, yang ketiga, identitas berhasil. Itu kontrol dari luar juga. Itu kita sebagai seorang guru, kita itu biasanya menempatkan diri kita dengan anak itu sebagai seorang teman. Contohnya, murid saya sendiri kalau bersama saya misalnya, ayo Beva, peluk-peluk seperti itu. Itu boleh kita lakukan, tapi boleh juga tidak kita lakukan karena apabila kebiasaan seperti itu, nanti anak-anak akan ketergantungan. Saya kalau bersama Mbak Beva nggak mau, saya sama Pak Yopi nggak mau, galak misalnya. Saya maunya sama Beva dan Beva pindah. Nah, kita harus menghindari seperti itu. Jadi yang harus kalau kita hindari yang paling pertama adalah guru penghukum. Kemudian guru membuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman itu bagus, cuman kita harus menempatkan dalam harus bisa menempatkan diri. Intinya seperti itu. Tidak boleh 100% harus melakukan itu. Kemudian yang keempat adalah pemantau. Pemantau itu bagaimana? Dengan adanya pemantau, kita tuh harus memberikan, misalnya kita memberikan hadiah, kita memantau siswa. Itu dengan adanya seperti itu, maka siswa juga ketergantungan. Dia tidak bisa mandiri dan dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia ketergantungan dengan gurunya. Identitas berhasil atau sukses, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kontrol paling baik itu adalah kontrol dari dirinya sendiri. Jadi identitas berhasil atau sukses itu adalah bisa apa? Menghargai diri sendiri. Itu berasal dari mana? Berasal dari diri sendiri. Yang paling baik itu adalah apabila kita seorang guru bisa mengontrol, memposisikan diri kita dalam posisi manajer. Bisa ya? Kita harus berusaha bareng-bareng, nanti saling mengingatkan. Apabila saya nggak bisa, dengarkan Pak Yopi, semuanya saling mengingatkan. Jadi dengan adanya manajer, kita itu sudah bisa. Sebenarnya nggak ada yang salah, tapi kita kalau sudah posisi kita tuh di manajer, kita itu bisa mewadahi dari 5 posisi kontrol itu, kita sudah bisa menguasai semuanya. Kita bisa menjadi guru yang sebagai teman, kita bisa menjadi pemantau, manajer itu sudah komplit, 5-5-nya bisa menguasai semuanya. Kira-kira Bapak dan Ibu sudah sampai di posisi kontrol yang mana? Semua sudah, alhamdulillah. Nanti kita saling mengingatkan dan kita bersama-sama. Selanjutnya, yang terakhir, segitiga restitusi di sini adalah segitiga. Yang namanya segitiga itu ada alas dan tinggi. Untuk alasnya, untuk dasar. Alas segitiga yang paling bawah. Apa sih segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah suatu kegiatan di mana apabila anak melakukan kesalahan, kita itu harus menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Misalnya, di situ ada anak yang membuat kasus, nah kita harus menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Kita tidak boleh menghukumnya, kita tidak membuat rasa bersalah dan lain-lain. Kita harus menjadi seorang manajer dan kemudian mengimplementasikannya ke dalam segitiga restitusi. Bagaimana caranya? Dasar kita pelajari adalah paling dasar paling bawah sekali adalah
kita harus menstabilkan identitasnya. Dari identitas apa tadi? Identitas gagal menjadi identitas yang sukses. Kemudian sesudah itu kita harus menanyakan keyakinan. Keyakinannya apa sih tadi? Jadi beda ya peraturan dan keyakinan itu tadi. Selanjutnya adalah validasi kebutuhan. Itu intinya segitiga restitusi itu adalah kita memberikan pilihan kepada anak untuk menyelesaikan permasalahan apa yang dihadapi. Intinya seperti itu. Ada yang ditanyakan? Jelas, Bu. Sudah jelas, alhamdulillah. Ini nanti bisa dibaca sendiri Bapak dan Ibu yang saya hormati. Dikarenakan waktunya juga sudah siap, nanti kalau ada pertanyaan kita sering-sering bersama, kita bisa berkolaborasi bersama untuk menciptakan peserta didik yang generasi masa kini yang luar biasa sesuai kodrat anak dan kodrat zaman. Intinya seperti itu. Jadi intinya kita sebagai seorang guru harus bisa memposisikan diri kita sebagai manajer. Sesudah menjadi manajer, apabila ada kasus kita harus menyelesaikan dengan segitiga restitusi. Nanti contoh segitiga restitusinya saya sudah buat di YouTube, nanti bisa di-share, bisa dilihat, bisa di-like, di-komen dan subscribe. Kira-kira seperti itu. Ada yang ditanyakan? Jelas. Jelas. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada Ibu Kepala Sekolah, pada Bapak Ibu rekan-rekan guru. Alhamdulillah tugas saya untuk menyampaikan, mendemonstrasikan, mempresentasikan budaya positif sudah selesai. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf apabila saya terburu-buru. Sebenarnya kalau tidak terburu-buru tadi bisa diajak bernyanyi, bisa diajak game, bisa diajak suatu kegiatan karena kita terburu-buru. Yang penting nanti kita sudah bisa mengimplementasikannya. Semoga kita bisa mengimplementasikannya dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. segala sesuatu yang nanti akan menjadi kesepakatan bersama. Jadi hari ini kita akan membuat yang namanya kesepakatan kelas. Apakah itu kesepakatan kelas? Ada yang sudah tahu? Belum? Nah, kesepakatan kelas itu adalah nanti kita membuat kesepakatan bersama apa yang tidak boleh kita lakukan ketika kita di dalam kelas. Jadi agar kita menjadi disiplin, agar kita menjadi tertib, oleh karena itu kita harus membuat kesepakatan kelas agar nanti kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab dan kita bisa melaksanakan hak dan kewajiban kita ketika di dalam kelas. Mas Danu, apa kesepakatan kelas? Yo, tidak ngomong sendiri. Jadi kesepakatan kelas itu nanti kita buat. Kira-kira kesepakatan kelas itu hal-hal yang baik atau hal-hal yang buruk, Mas Danu? Kesepakatan kelas itu hal yang baik atau hal yang buruk nanti yang kita tuliskan? Yang baik, ya. Jadi kira-kira yang menurut kalian itu adalah hal-hal yang baik nanti bisa dituliskan di sini di selembar di kertas ini, dituliskan di kertas ini. Boleh tulis 1, boleh 2, lebih baik 3, bagus 4,
luar biasa, 5 sangat bagus. Oke, jadi minimal nanti menuliskan 1 atau 2, lebih banyak 2 kali. Jadi nanti dituliskan di kertas ini hal-hal apa yang baik yang perlu kalian sepakati bersama nanti. Contohnya, nek Danu di dalam kelas, nek gurunya sedang menjelaskan biasanya ngomong sendiri, gitu. Nah itu hal-hal yang baik atau yang buruk? Buruk. Itu perlu dicontoh atau tidak perlu dicontoh? Iya, contoh. Mas Java di dalam kelas, nek gurunya menjelaskan menulis sendiri, itu hal-hal yang baik atau yang buruk? Buruk. Nanti kalian di sini tugasnya adalah menulis hal-hal baik. Apa yang harus kalian lakukan ketika di dalam kelas? Ya, paham? Ada pertanyaan? Sekarang silahkan untuk ditulis. Jangan lupa untuk diberi nama. Jangan lupa diberi nama ya. Boleh. Boleh. Dikerjakan sendiri-sendiri. Jangan lupa ditulis nama. Nih, ditulis. Kira-kira apa sih perjalanan kelas yang tidak boleh kita lakukan? Tidak boleh lakukan. Sudah? Oke. Sudah? Yang sudah? Sudah. Apa tuh? Sudah mau sarap belum? Sudah ditulis nama? Nanti misalkan kita membuat kesepakatan kelas, kalian bersedia nggak mematuhi kesepakatan kelas kita? Sedia. Karena dengan adanya kesepakatan kelas nanti kita akan menjadi lebih baik. Apa Bu? Oke, di sini saya sudah mendapatkan kertas yang isinya tulisan dari kalian. Akan Bapak bacakan, terus nanti kita membuat kesepakatan apa untuk kelas kita. Terus kita harus bersedia untuk mematuhinya, karena ini sudah menjadi kesepakatan dari kelas kita. Yang pertama, Renanda, Mas Renan, tidak boleh mencontek orang lain yang sedang belajar. Bagus apa enggak bagus? Baik apa enggak baik? Baik. Jadi kita tidak boleh mencontek orang lain yang sedang belajar. Kemudian Alvaro, Mas Faro, tidak menjahili teman.
Terus memperhatikan ketika guru menjelaskan. Baik kata buruk? Baik. Tidak mencoret-coret meja. Baik kata buruk? Baik. Tidak menulis ketika guru menjelaskan. Baik kata buruk? Baik. Mbak Elsa tidak jahil dengan teman. Baik kata buruk? Baik ya. Tidak mengganggu teman. Baik kata buruk? Baik. Mas Iban menghargai teman kelas. Jadi maksudnya kita tuh sesama teman dalam kelas itu harus saling menghargai. Mbak Fira tidak mengganggu teman. Baik ya. Mbak Vika tidak mengganggu teman, tidak menjahili teman. Mbak Vika. Mas Ahlan jangan mengganggu teman belajar. Baik juga ya. Adakah di sini yang suka mengganggu teman yang sedang belajar? Mas Dava sama Mas Danu katanya. Adakah di sini yang tidak mendengarkan apabila ada guru yang menjelaskan? Ada siapa? Mas Dava atau Mas Danu meneng? Dava tidak boleh makan di dalam kelas. Nanti ya, kalau kita sepakat berarti nanti kita juga sepakat. Terus kita juga tidak boleh melanggar itu dengan kesepakatan yang sama. Mbak Ira tidak boleh mengganggu teman. Mas Rasya tidak mengejek teman di kelas. Nanti kalau di luar kelas boleh mengejek? Tidak boleh. Pokoknya kita tidak boleh mengejek teman di dalam kelas ataupun di luar kelas. Kemudian bajunya tidak boleh apa ini? Berisik maksudnya. Tidak boleh berisik di kelas. Kurang tahu berisik. Tidak boleh berisik di kelas maksudnya. Kita untuk rame-rame, tidak boleh berisik kalau kita dalam kelas. Siap ya, nanti kita buat kesepakatan kelas. Kita ubah segala sesuatu yang sudah dalam kelas hari ini menjadi kalimat yang positif. Dengan kalimat yang positif, nanti kita juga akan mendapatkan hasil yang positif juga. Yuk perhatikan, yang pertama, tidak boleh berisik di kelas. Kira-kira berisik itu menjaga ketertiban enggak? Tidak. Berarti biar tertib, biar tidak berisik, kita harus menjaga ketertiban. Baca Mas Renan yang keras. Menjaga ketertiban kelas. Bersedia atau enggak bersedia? Bersedia. Kalau di dalam kelas kita harus tertib, kita harus menjaga ketertiban. Bersedia nggak? Bersedia. Yang kedua, apalagi kira-kira? Saling menolong. Ya. Jadi di sini ada tidak mengganggu teman, tidak boleh makan dalam kelas. Kalau tidak mengganggu teman itu kira-kira ubah dengan kalimat yang bagaimana? Kalau mengganggu teman itu kita sudah menghormati orang lain belum? Kita sudah menghargai orang lain belum? Belum. Oleh karena itu, agar kita bisa saling hidup rukun, kita harus saling menghormati. Yang kedua adalah saling menghormati. Coba dibaca Mas Farwa nomor 2. Saling menghormati. Bersedia apa enggak? Bersedia. Sepakat? Sepakat. Oke, sekarang di sini juga ada tidak boleh makan di dalam kelas. Itu kira-kira bagaimana? Kalau makan di dalam kelas itu akibatnya apa? Kelasnya jadi apa? Kotor. Agar tidak kotor, maka kita harus menjaga kebersihan. Kita harus menjaga kebersihan kelas. Terus Mbak Vika juga cara bertiga Menjaga kebersihan kelas. sepakat apa enggak? Sepakat. Setuju enggak?
Kalau kita sudah sepakat, kalau kita sudah setuju, berarti kita harus berusaha untuk mematuhinya. Selanjutnya, di sini juga ada jangan mengganggu teman yang belajar. Itu tadi juga menghormati orang lain berarti ya. Tidak mengganggu teman itu sama. Menghargai teman dalam kelas itu berarti saling apa? Saling menghargai. Coba dibaca Mbak Elsa. Saling menghargai. Sepakat apa enggak? Terus kemudian adakah di sini yang berangkatnya siang, berangkat sekolahnya siang, perlu dibuat kesepakatan nggak agar kita tidak terlambat datang ke sekolah? Kira-kira bagaimana kesepakatan kita? Datang? Datang tepat waktu. Sepakat nggak? Oke, nomor 5 datang tepat waktu. Kemudian kalau di dalam kelas ini tadi Mas Rena tidak mencontek teman, itu artinya kita itu harus saling mengerjakan segala sesuatu dengan dirinya sendiri. Kita itu harus selalu bersemangat biar kita smartness. Kira-kira apa? Perlu nggak? Harus semangat belajar. Kemudian adakah lagi? Kira-kira dengan teman satu kelas perlu nggak kita saling tolong-menolong? Saling tolong-menolong. Misalkan kita masukkan ke dalam saling menghargai, bisa nggak? Bisa. Dimasukkan dalam saling menghargai saja itu sama. Dengan saling menghargai maka kita juga akan menerapkan saling tolong-menolong. Kira-kira seperti itu. Mau ditambah lagi atau sudah cukup? Kita baca dari awal. Coba kesepakatan kelas. Nomor 1. Nomor 2. Saling menghormati. Sepakat. Nomor 3. Menjaga kebersihan kelas. Sepakat. Nomor 4. Saling menghargai. Sepakat. Nomor 5. Datang tepat waktu. Sepakat. Nomor 6. Semangat belajar. Oke, alhamdulillah kita sudah mendapatkan kesepakatan kelas. Karena sudah ada kesepakatan kelas dan kita semua sudah sepakat untuk melakukannya. Oleh karena itu kita juga harus berusaha untuk menepatinya agar kelas kita menjadi kelas yang tertib, menjadi kelas apa berdasarkan kesepakatan kelas kita. Untuk menjadikan kelas kita menjadi bagaimana? Menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Semoga nanti dengan adanya kesepakatan kelas kita menjadikan kelas kita menjadi yang lebih baik, menjadikan lebih baik juga untuk diri kita, meningkatkan prestasi kita dalam belajar. Demikian, sudah sepakat ya? Tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk jempol. Bagus. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yobi Arminto, salah satu guru di SD Negeri 1 Ngancar. Alhamdulillah dari kemarin hasil paparan budaya positif oleh CGP di sekolah kami, saya mendapatkan ilmu baru. Saya membuka jendela baru bagaimana cara mengatasi permasalahan mulai di sekolah dan lain sebagainya. Hal semacam ini perlu ditingkatkan dan semoga kedepannya Bapak Ibu Guru CGP mendapatkan ilmu baru dan bisa kita implementasikan di sekolah kami sehingga sekolah menjadi nyaman, tertib, dan aman.
Sekian, terima kasih Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.